taringot tu saluhut tanda dohot halongangan nasi nuru ni Jehovah ibana bahenon na akai di tano Misir tu si parao tu sudeb na posona dohot tu sandok tanona. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Kor pungenina. Merindih kita. Tindakkon maha porsiotai songon nahina tindakkon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogon naso tedosan natu mau palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus
anak ni bata Jehovah na sasadai, iman na tinibuan ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia, adorang sububuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati tarpajar libana di hau pinarsilang, na tuwa tu banua turu duning tanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhon tu siamun ni bata Jehovah, amanai pargogo naso todosani, di sima ibana, pay mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di barbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nila Kristen akka na badia, dohot niya sesaan ni dosa, dohot niya tayo na mandok, mulak mangulus sogot daging ni halak naong mate, dohot niya nguluan na sora sudah. Amen. Tabigi warta ni huriata. Tabegema Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 20 Oktober 2020. Angka Romawi na parjolo na marragam. Sada, goar ni mingguta sadarion ima, Minggu 20 sada dung Trinitatis, topik minggu, marhiras ni roha makataho berita nauli, mangasaho debata, manang, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. 2. Mutasi uluan ni Huria HKBP Tamarunang. Domu tu surat keputusan sian eporus HKBP, taringo tu mutasi uluan ni Huria HKBP Tamarunang ima. A. Pendeta Tommy D. Sianturi STH, mutasi sian HKBP Sumedang Resort Bandung Riau, Marta Dinata Distrik 18 Jabar Tengdik Gabe uluan ni Huria di HKBP Tamarunang. Disakapi ulau pabor hatto doho mangujakkon uluan ni Huriata HKBP Tamarunang sertija pimpinan jemaat di bulan Desember 2020 nanaingro. B. Pendeta Ucok Fernando Hutasoit MTH, mutasi sian HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan, Gabe Pandita Fungsional HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta Distrik 18 Jabar Tengdik, do mutusi di minggu sadariodo ulau pangujakkonon ni amang pendeta Ucok Fernando Hutasoit MTH di HKBP Yogyakarta, jala mulak domuse tu Makassar di hari Selasa 21 Oktober 2020. Tolu, pesta ulang tahun na pasapuluh paton, pesta gotilo do tahun profesionalisme di Huriata. Patupaon ni Huriata do pesta ulang tahun na pasapuluh paton, pesta gotilo do pesta tahun profesionalisme HKBP Tamarunang di hari Minggu 12 November 2020 nanangro, masuk permingguan pukul sia 00 wita di Garejaon. Duk sipul permingguan, patupaon ni panitia do acara ulang tahun, rap marsi panganon, martuba sikola minggu dohot panortorion wilayah sada 2 dohot tolu, tortor ama, tortor ina, tortor lansia, dohot tortor remaja naposo bulung, asata buah bema ulosta di ulaon sadari. 4. Latihan patik anak sekolah minggu. Sadarion dung mulak permingguan, patupaon ni Huriata do latihan patik sekolah minggu, laho tu pesta Huria. Akka nama jaha patiki ima, Gita Nababan patik Parjolo, David Hutagalung patik Paduahon, Kristapel Gurning patik Patuluhon, Deborah Hutasoit patik Paupaton, Togu Simangunsong patik Palimahon, Sitong Sitorus patik Paunopon, Aaron Tambunan patik Papituhon, Teo Sinaga patik Pawaluhon,
Meklesia siahaan patik pasiahon, Adelia simajuntak patik pasapuluhon. 5. Parjamita. Domu tu ulaon ni PGW Sulsel Barat, Sadarion Namar Jamita di Huriatta Ima Amang Pendeta, Manase de Randen MTH, Sian Gereja Toraja, Jemaat Beringkanaya. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Onom, pemesanan Jabar Juhud Pinahallobu. Pinabotohon matusude ruas ni Huriatta, di parade panitia pesta do Jabar Juhud Pinahallobu di pestaon. Asa tapesa bema marhite WA wilayah tabe, di pasahat ma parjabaran ni pesta ni Huriatta, Minggu 12 November 2020. Pitu pertangyangan wilayah 2. Patupaon ni Huriatta do pertangyangan wilayah 2 di hari Selasa, 30 Oktober 2020 di Garejaon, masuk pukul 10.30 wita, asaroma sude ruas ni Huriatta tu ulauni. Walu, rapot panitia pesta. Patupaon ni Huriatta do rapot panitia pesta di hari Kamis, 2 November 2020, masuk pukul 20.00 wita di Garejaon, Sipul Sermon Parhalado. Sia, ulaon kaleran, Manang Jalan Sehat, Pan Games dohot senam bersama di Huriatta. Patumpaon ni Huriatta do ulaon kaleran Manang Jalan Sehat, Pan Games dohot senam bersama di hari Sabtu 4 November 2020 jam 7.00 wita di Garejaon. Asaroma sude ruas ni Huriatta madohoti ulaoni. 10. Amplop pesta gotilon. Sadarion pasahaton ni parhalado doho panitia pesta do amplop pesta gotilon tu sude ruas ni Huriatta. Si pasahatota di ulaon pesta Huria Minggu 12 November 2020 nanaing ro. 10 sada rencana ulaon pesta ulang tahun pesta gotilon doho tahun profesionalisme. Domu tu ulaon ni panitia pesta ulang tahun pesta gotilon doho tahun profesionalisme ni Huriatta on mana naik si patupaotta lahu mendukung ulaun nasida. A. Tok ripe Rp300.000 per keluarga doho sumbangan sukarela manang donatur. B. Patupaon ni panitia basar makanan sipul permingguan dohot kupon undian di pertangyangan wilayah. C. Perlombaan catur tu ama, lomba makeup dohot sanggul tu ina, songoninang vokal grup ina di hari Minggu 5 November 2020 pukul 12.00 wita. D. Pesta puncak ulang tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme di hari Minggu 12 November 2020. 12. Basar makanan dan penjualan baju kaos pesta Huria. Panitia pesta menyediakan basar makanan berupa saksang dengan harga Rp100.000 per bungkus dan kaos untuk kita gunakan dalam kegiatan kebersamaan semua jemaat dalam rangka kegiatan pesta gereja. Kaos dijual dengan harga Rp100.000 per pieces dengan semua ukuran dan sudah tersedia di depan pintu gereja kita. Marilah kita ikut berpartisipasi membeli kaos tersebut. 10 tolu, pasahaton peliat tahun dohot pelunasan pesta parheheon ama. Pinangidohom matusude ruas ni Huriatta, asa tapasahak bema di bagasan las ni roha. Peliat tahun 2020 ima Rp100.000 per tahun. Dohot pelunasan pesta parheheon ama. 10 tajahama ujaho kami majo adong surat sian eporus HKBP. Huria Kristen Batak Protestan HKBP.
Pea Raja Tarutung 20 Oktober 2020 nomor 1271 garis miring L18 garis miring X garis miring 2020 hal pasadahon ulaon pakobasion sentralisasi parhepengon surat si jahaon di parmingguon madapoton na hinaholongan ganup huria pospel nang pos permingguan di sadok HKBP marhite uluan nabe di ganup tirket di inganan nabe asiniroha do daminasia debatasi tolu sadaima di hamusa luhutna tapuji tuhata nunga merdalan sentralisasi perhepengo di sadok HKBP 10 bulan sian Januari 1 Oktober 2020 marujahat tu perdalan di sentralisasi perhepengoni nunga ono 5,7% naung terdungdung hita target peleani sian 20% na taarop di bonana pakohonna nunga boy tagarar balajo ni sude personil ni HKBP godangna 3.470 halak nunga tong boy tagarar narikot tu operasional program resort dohot distrik narikot tu hatop darok narikot di hatopan tagarar sian saldo di kantor pusat HKBP andorang sotabayan sentralisasi perhepengo di bulan Januari 2020 na di paretokon di BPSK sian nang pungu di rekening ni BPSK nunga 2 hali ditongos BPSK narikot tu operasional nang program resort dohot distrik di HKBP andorak somarujuk taonon adong dope si transferonna tu resort na somajalo dope godangna 4.722 miliar rupiah di nama rapot pareses doho MPS tadi ujung ni bulan Agustus tu bonani September 2020 nunga pinasahat lasni roha ni sadok huriata dung tapadalan sentralisasi parhepengoni di pasahat ruas parapot dotong akka namasa di akka huria na boy dohoron nami na adong do PHP akka huria na hurang hiras rohana padalan haputusan sinode godang holang ala manarihon narikot di huria na didok sinode godang ikon atasatta marhite akka dalan nauli ala nasomaralo tu haputusan ni sinode godang isara patupa akka pesta di huria alai dang boy manabay pelea doho papungu si papungota di hari Minggu nang di partangyangan alai dang mangguarisa songo pelean gabedang masuk tu bilangan ni sentralisasi parhepengon adong dotong na sopa masuk data pelean nang manongosa tu rekening BPSK toluari dung sidung ulaon alai di paima pamasuhonna doho manongos tu sistem sentralisasi dung jolo di tiktikon HP dang songoni haputusan di sinode godang sialani marojahat tu haputusan ni rapo MPS di bona September 2020 nama dok ikon uduk do ganup huria tu haputusan ni sinode godang Oktober 2022 taringot tu sentralisasi na patuduhon hasadaon ni HKBP marojahat tu hatana di Galatia onom ayat 2 marsirupa mahamu mamorsan akka nadodoki ima dalan mangaradoti patik di Kristus jala pasautot todini sentralisasi parhepengon ima hadus dosan manang equality hatigoran justice marhaudutan manang sustainability dohot parhamaranggion uhut tahe di bagasan sakap manggohi ulau nami songon parmahan di tonga-tongan huriata na manang yakko sadok HKBP unang madabu tu bagasa dosa baliksa asa mangalo dosa pinangido ma dohot hormat tu ganup huria asalam hibul roha jala marsitutu pasauto sentralisasi parhepengoni saurdot tu jala molo boy lobi sian hatawota
songo pinatupa ni huria na pugos di Makedonia di abad parjolo, na disosoi Apostel Paulus mangurupi akan nabadia na pugos di Jerusalem. Dala pasautoni pinangido matuganup huria pos pelayanan doho pos permingguan asa patupaon na mangihuton. Sada ikut diari patuluhon dung ulau perminggu do diisi data pelea tu sistem sentralisasi perhepengon jada ditransfer hasil pelean si 55% sian peleani tu rekening ni BPSK. Dua, dina tapatupa akka prakarsa dalam namar habisuhon manabay narikot tungolu doho pakobasion ni huria dang boy mabuat sa siyan akka pelean na maragami isara marhite na mabahe pelean paupato diari minggu na sodenggan di roha ni ruasta alay marhite na mabahe dalan na asing manaso maralo tu haputusan sinodi gudang. Tolu molo tapatupa pelea paduaho di pertanyaan sektor lunggu unduk matongi tu ruhut sistem sentralisasi parhepengoni ima ikon 55% tu sentralisasi parhepengon. Opat dang jadi bahenota sada ulau papungu hepeng di ulau permingguan HP mangguarisa dang songo pelean alai mangguarisa na asing doho sakap asa unang masuk tu sentralisasi parhepengon. 5 dak si bahenota papungu pelean bulanan alai mangguarisa gabe tu diakoni doho tu pembangunan. Molo so tapatupa na 5 na ginawaran digijangi gabe boydo moru situtu na tahari kotot tu sadok HKBP songon na tarida di bulan Juli tu September 2023 ima na adong di tren penurunan pelea tu rekening sentralisasi. Nunga tu uli taida jala tapakilalahon pakkorhonna na uli desentralisasi parhepengoni. Pasu-pasu ni tuhatta doi, alay marhitei nunga maralus di bahet tuhatta, natatanyakon na sa ileleng, mamukka 29 taon na salpu, barani hita manongos akka pangulan ni lembagata, nang manabay torop ni akka pangulan nagok si suruon mangula tu akka huria na metmet, nasa lelengon dang dungdope martohonan goktiki. Boydo tatongos tumorop akka perbarita nauli tu duru ni HKBP lam solhot parsauran ni akka partohonan goktiki moru ia somago pakhiburuan sama nasida doho na asing dope lam denggan na tapapungu sia peleata tu sentralisasi parhepengon lam bahat boy tatongos perbarita nauli tu bagasan jala tu duru ni HKBP jala lamboy hita songon HKBP gabe pasu-pasu tuna humaliak tadi portibion. Dohot sakap laho patorakon sakap dohot na tinuju ni sentralisasi parhepengoni nunga huparuar hami sada buku na metmet marsia halaman na artikel Better Together sentralisasi keuangan HKBP asa ta cetak jala rista sagiho tu akarwasta jala hot adong sipan di kantor ni huriata asa boy nasida hibul doho di bagasan las roha jala roha nahiras jala hisamar manupahisa doho do sop kopi na ditongos sisagi honemuna tu ruasta sudi songonima pinasa tu hamuga nup na hinaholongan mardonga pakrimon di harere muna mangulahon na pinangido ni suraton di bagasan guarni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohotod di porbadia tabe mardonga tangiang huria Kristen Batak Protestan eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tembusan sada tu sekretaris jenderal HKBP 2 kepala departemen koinonia HKBP, 3 kepala departemen marturia HKBP, 4 kepala departemen diakonia HKBP, 5 pareses HKBP distrik sada 32, 6 suri anggota MPS HKBP, 7 komisioner BPSK HKBP,
walu pengawas BPSK HKBP, sia sude kepala biro, 10 sude uluan ni lembaga HKBP, 10 sada pertinggal. Saplopat papungu peliatu jolo. Sadarion papungu peliatu jolo dohita baitu pakta tu PGW Sulsel Barat. 10.5 10 ruas Namar Sahid. Perhalado doh sude ruas Nihuria HKBP Tamarunang. Manang yakkor ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangaleho kamelumo dohot hahi pason. Molo adong siar ruas ni huriat Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboa tu Perhalado manang Padita. Ruas Namar Sahid sada Agusta Christine Borussia Nipar dirawat di Jabu. 2 MU Hutagalung dirawat di Jabu. Tolu Sitong Gabrielo Pratama Sitorus dirawat di Jabu. 4 Tiroy Etanail Sitorus dirawat di Jabu. 10 ruas Namar ulang tahun. Perhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas Nihuriatta Namar ulang tahun sia tanggal 20 sia Oktober. Saitu hatta mana mangaleo pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas Namar ulang tahun sada Rahel Pajaitan Naposo 24 Oktober sian wilayah 2. 2 RJ Boru Hutahayan 25 Oktober sian wilayah 2. Tolu Putri Rahayu Silaban anak sekolah minggu 25 Oktober sian wilayah sada. 4 MC Bolon 20 Oktober sian wilayah 2. Poda tolu ayat 10. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon. 10 walu ulang tahun Pardongan Saripeon. Perhalado dohot sude ruas ni HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas namarayahon sia tanggal 20 sia Oktober. Ruas namarayahon sada keluarga T. Simajunta SE, Dr. ISH Boruhuta Barat SPA, tanggal 26 Oktober sian wilayah Tolu. 2. Keluarga K. Manurung SE, Dr. Randa R. Borunapitu, 27 Oktober sian wilayah Tolu. Tolu. Keluarga AW Sitorus ST, RJ Borusi Hombing SS, 20 Oktober sian wilayah sada. Saitu hatta mana saitoktong mangaleho pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 ruas narotu parmingguon. Sada Minggu 22 Oktober 2020 di ibadah umum torop naro 135 halak. 2 Minggu 22 Oktober 2020 di ibadah sekolah minggu torop ninaro onop lopat halak. Tolu Jumat 27 Oktober 2020 di ibadah pertangyangan wilayah sada di Bagasni keluarga Ate Bakara Situa Kristin FD torop ninaro 50 sada halak. Angka rumawina paduahon parhepengon. Parhepengon ni huriata boy matabereng di tik-tik parhepengon na adong di hitabe. Songonima titing ni huriata di Bagasam minggon. Tatanya koma asa gabe pasu-pasu dohot las ni roha. Terlumobi gabe hamuliaon di goar ni tuhatta. Amin. Selamat hari Minggu tuhatta mana mamasu-masu hita saluhna. Tapuji tuhata hut pasahat pelian sada A sada B dot 2. Julo
sebelumnya kita akan memohon kekuatan melalui kuasa Roh Kudus. Untuk itu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas perkara yang baik yang telah menyatakan bagi kami. Hingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada dalam persekutuan ibadah kami di hari Minggu ini. Kami yakin Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menyertai kami, menguasai kami semua, dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan menjadi pembacaan kita di hari Minggu ini sebagaimana yang sudah ditetapkan, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan kita, dan tentu kita semua yang hadir berbahagia kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu kita pelihara dalam sepanjang sejarah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Ya, saya percaya ada sukacita di antara kita, bukan? Iya. Dan pada hari ini
merupakan hari pertama buat saya. Ini hari ya pertama untuk saya berdiri di hadapan kita semua. Ya, karena kebetulan, bukan secara kebetulan, tetapi ini adalah ya rencana Tuhan ya melalui PGIW Sulsel Barat ya, lalu kemudian mengatur pelayanan kita hari ini. Ya, jadi ini adalah pertukaran pelayan untuk semua gereja-gereja yang berada dalam lingkup pelayanan ya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ya, di mana HKBP ya menjadi salah satu gereja anggota di dalamnya. Ya, dan sebelumnya perkenankan saya sedikit perkenalan ya, sekalipun sudah disampaikan nama tadi. Ya, nama saya Manase. Ya, Manase Dillah Randan. Ya, sedikit saya ralat tadi gelar akademiknya. Ya, tadi disebut MTH, mungkin ada informasi dari luar. Ya, saya masih bertahan pada ya S1. Ya. Ya, saya masih bertahan di situ. Ya. Ya. Ya, dan kemudian saya punya istri. Ya, hanya satu saja. Ya, hanya satu. Ya, karena memang itulah yang ya disarankan kepada setiap orang percaya. Ya, salah satu ciri khasnya orang percaya kepada Kristus yaitu. Ya, dan kemudian anak saya ada 3, ya 2 cowok, 2 cewek, 1 cowok. Ya, seperti itu. Ya, dan Tuhan sudah mengatakan sampai di situ. Ya, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Ya, seperti itu. Ya, itu sekelumit ya perkenalan. Ya, dan kemudian saya dari Gereja Toraja, Jemaat Beringkanaya. Ya, kalau sesudah Linut ada gereja, ada masuk NTI. Ya, ada gereja di situ sebelum ya masuk perumahan NTI, ada ya gereja di situ, Gereja Toraja. Ya, namanya Jemaat Beringkanaya. Ya, masih tetap menggunakan nama Beringkanaya. Ya, karena daerah waktu itu masih dalam wilayah pelayanan pemerintahan Kecamatan Beringkanaya. Ya, dan lokasinya itu adalah lokasi Kecamatan Tamalan Rea. Ya, tentu tidak menghilangkan sejarah. Ya, lalu kemudian ya melalui persidangan klasis, lalu kemudian mereka tetap memakai nama itu. Ya, sampai sekarang. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara, dan kemudian melalui perikop pembacaan kita hari ini, dan kemudian sudah ditentukan satu ya pokok penekanan, yaitu keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Ya, saya waktu mempersiapkan bahan ini, lalu kemudian ya salah satu referensi saya adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, lalu kemudian saya mencari ya kata berani di situ, lalu kemudian di situ dijelaskan bahwa kata berani ya ini berkaitan dengan sifat batin atau hati yang tak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Ya, dan saya yakin dan percaya ya Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua yang berhimpun ya pada hari ini adalah orang-orang yang tidak pernah takut menghadapi bahaya. Benar? Ya, bahaya apapun. Nah, seandainya Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang pertama kali memberitakan Injil ya di Tanah Batak pada waktu itu, kalau saya tidak salah, Nomensen ya. Ya, ada rasa takut dalam dirinya untuk memberitakan Injil di daerah kita di sana. Maka tidak mungkin kita akan ya ada sebagai anggota gereja ya HKBP. Ya, seandainya sikap hati seperti itu ya tidak menjadi milik oleh seorang pemuda dari Jerman ya untuk memberitakan Injil di Tanah Batak pada waktu itu. Ya, demikian juga
yang dialami oleh kami orang suku Toraja. Kalau suku Toraja itu adalah suku terasing di Sulawesi Selatan. Ada di daerah pegunungan yang pada waktu itu belum terjangkau oleh kendaraan apapun. Belum terjangkau oleh kendaraan apapun. Tapi seorang Belanda yang namanya Van der Lostrek, Anthony van der Lostrek, lalu kemudian memberanikan diri untuk datang di Toraja untuk memberitakan Injil. Nah, ini luar biasa sekali. Dan kalau HKBP itu, kalau saya tidak salah, berdiri tahun 1861 ya. Iya. Luar biasa sekali. 1861. Nah, sementara kami Gereja Toraja itu baru berdiri pada tanggal 25 Maret 1947. Jauh sekali. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara-saudara yang bergabung dalam HKBP itu jauh lebih awal dewasa imannya. Benar. Jauh lebih dewasa. Dan pada saat saya masih kecil dulu, pemuda-pemuda dan orang-orang tua kita mengatakan bahwa ketika saudara-saudara kita dari Batak, ketika saudara-saudara kita dari Minahasa, ketika saudara-saudara kita dari Ambon, dari Sangir Talaut, dari timur, mendengar bahwa kita orang Toraja, mereka sangat sayang. Mereka sangat sayang sama kita. Karena apa? Karena kita dulunya agama primitif, tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu kemudian atas keberanian seorang hamba Tuhan namanya Haris Anthony van der Lostrek, lalu kemudian Injil tersebar dan kita berangsur-angsur percaya kepada Kristus. Sehingga sampai sekarang itu tetap menjadi ingatan saya. Dan karena itu tidak heran kalau ketika Belanda sudah tidak diperkenankan lagi untuk tinggal lama-lama di Indonesia, lalu kemudian digantilah dengan guru-guru dari Ambon, dari timur, dari Minahasa, untuk kemudian melanjutkan pekabaran Injil itu melalui sekolah-sekolah dan sebagainya. Sebelum datang misionaris dari Belanda untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Dan dengan demikian sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ada ikatan emosional sesungguhnya. Di antara kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Terlebih khusus pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai warga gereja yang adalah bagian dari republik ini, ada dua hal momen penting bagi kita. Yang pertama ialah bahwa pada hari ini kita sebagai gereja Tuhan memperingati apa yang disebut dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober. Tahun berapakah waktu itu? Yang kemudian pemuda-pemuda termasuk semua pemuda dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Papua, dari timur, dan semua anak bangsa, pemuda bangsa ini kemudian berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Yang kalau saya tidak ingat, yang pertama dikatakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pemuda-pemuda waktu itu punya niat yang sama, tidak ada niat yang lain.
untuk menjadikan bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah, tidak terbelah-belah, sekalipun begitu banyak perbedaan-perbedaan. Tapi syukur bahwa waktu itu mereka semua menghargai perbedaan, dan saya kira kita pun juga sebagai gereja Tuhan harus tetap menghargai itu. Ya, dan kita bersyukur bahwa sampai sekarang ini gereja-gereja Tuhan tetap menghargai perbedaan-perbedaan itu, lalu kemudian kita hidup berdampingan dengan orang lain. Ya, kemudian menyatakan bahwa ya satu bahasa Indonesia ya sebagai bahasa pemersatu yang menghubungkan kita antara satu dengan yang lain, yang begitu banyak bahasa di Indonesia ini. Ya, saya tidak bisa hitung. Ya, katanya banyak sekali. Ya. Dan kemudian satu tanah air. Tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi orang Papua mengatakan orang Batak, orang Toraja, atau orang Sulawesi tidak boleh di tanah Papua. Demikian pun sebaliknya. Ya, tidak boleh ya orang Sumatera mengatakan bahwa kamu tidak boleh hidup di Sumatera. Demikian pun dengan orang ya Sulawesi, ya Kalimantan dan sebagainya. Kita semua adalah satu bangsa. Ya, dan diikat dalam satu ya sikap baik yang utuh ialah bahwa kita harus tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang kedua yang menjadi peringatan yang kita rayakan pada hari ini ya bertepatan dengan pertukaran pelayanan ya di antara kita sebagai gereja-gereja yang hidup dalam satu ikatan persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk memperingati hari pembaharuan gereja. Ya. Hari pembaharuan gereja yang pada tanggal 31 Oktober kita rayakan. Ya, sebenarnya nanti tanggal hari Selasa. Ya, tetapi biasanya ya dirayakan ya dekat-dekat dengan hari Minggu, dekat dengan perayaan itu, sehingga pada hari ini ya kita bersama-sama ya merayakannya itu. Dan ini adalah perayaan yang ke-506 tahun. Luar biasa sekali. Ya, mengapa ada yang seperti itu? Ya, karena pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, dan saya kira masih segar dalam ingatan kita semua, ya bahwa sebelum hari pembaruan itu ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang berlaku dalam persekutuan sebagai gereja pada waktu itu. Ya, sehingga salah satu tokoh yaitu Martin Luther sebagai tokoh reformasi ya lalu mengadakan pembaruan dengan menempelkan 90 dalil. Ya, 95 dalil yang oleh gereja sesungguhnya tidak boleh lakukan. Karena apa? Karena bertentangan dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, salah satu di antaranya ialah waktu itu ada yang namanya surat hutang dosa. Ya, surat hutang dosa. Ya, dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa surat hutang dosa itu diberikan kepada jemaat, ditawarkan kepada jemaat supaya dibeli, dan siapa yang membeli ya dosanya diampuni, atau dengan kata lain sudah memperoleh jaminan keselamatan yang sesungguhnya. Ya, tetapi itu ditentang oleh Martin Luther ya dengan mengatakan bahwa bukan surat hutang dosa itu yang menyelamatkan, tetapi keselamatan yang kita peroleh itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, hanya karena semata anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, tidak ada andil manusia, tidak ada jasa manusia di dalamnya. Sama halnya Bapak Ibu saudara-saudara, kepada saudara-saudara kita yang ada di Tesalonika, saya kira informasi tentang hal ini ya sudah ada pada kita semua. Ya, bahwa
jemaat Tesalonika itu adalah salah satu jemaat di Eropa, merupakan hasil pekabaran Injil dari Rasul Paulus. Hasil pekabaran Injil. HKBP adalah hasil pekabaran Injil. Gereja Toraja pun juga hasil pekabaran Injil. Gereja Masehi Injili Minahasa pun juga adalah hasil pekabaran Injil. Ya, dan gereja-gereja ya seperti itu adalah semua adalah hasil pekabaran Injil. Sering ada orang mengatakan, kami itu gereja suku. Pernah dengar? Pernah Bapak Ibu dengar itu? Apa kami itu gerejamu, gereja suku? Apa itu gereja Toraja, gereja suku? Iya. Lalu kemudian saya mengatakan, justru saya bersyukur bahwa saya bertumbuh di dalam gereja suku. Karena tidak ada gereja itu kalau Injil tidak hadir di suku. Betul. Injil lahir di tanah Batak. Jadi wajarlah kalau misalkan persekutuan mereka itu lalu kemudian mengambil nama lokal, nama daerahnya menjadi nama organisasi gerejanya. Ya sama halnya kalau misalkan kami gereja Toraja, ya kalau dikatakan gereja Toraja bukan gerejanya orang Toraja. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah gereja yang bertumbuh dan berkembang di Toraja lalu kemudian melebarkan sayapnya di daerah-daerah yang lain. Sama seperti HKBP, saya kira begitu. Bertumbuh dan berkembang di tanah Batak, lalu kemudian menyebarkan ya sayapnya di daerah-daerah sekitar, lalu kemudian menyebarkan sayapnya ke pulau-pulau yang lain. Ya sehingga ya Bapak Ibu, saudara-saudara kita hadir bersama di sini, bertemu di sini, di Makassar di sini. Ini adalah hasil pekabaran Injil. Ya dan oleh HKBP, Bapak Ibu, saudara dan saya sebagai anggota gereja yang sama seperti itu, ya kita semua ini adalah anak-anak dari orang-orang yang dari awal ya menerima Injil. Apalagi kalau di ya tanah Batak sudah berapa ratus tahun sebelumnya ya. Luar biasa sekali. Ya tidak heran kalau misalkan HKBP ada di luar negeri. Mungkin sudah ada di Amerika. Ya kalau gereja Toraja sudah ada juga di sudah ada juga di luar negeri, tapi cuma sebatas Malaysia. Ya, baru sebatas Malaysia. Ya. Puji syukur bahwa ya sama dengan jemaat yang berada di Tesalonika adalah hasil pekabaran Injil. Ya, dan jemaat Tesalonika ini ya menjadi kebahagiaan, menjadi sukacita bagi Rasul Paulus. Ya, oleh karena apa? Oleh karena jemaat yang ada di Tesalonika menjadi teladan. Menjadi teladan. Tidak hanya di daerah Tesalonika, tetapi juga di daerah-daerah lain, termasuk dalam satu provinsi Akaya Makedonia pada waktu itu. Karena pada waktu itu yang menjadi ibu kota Makedonia adalah Tesalonika, yang saat ini namanya Salonika. Sekalipun waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, mereka baru sedikit. Ya tetapi satu hal yang mensukacitakan bagi Rasul Paulus pada waktu itu ialah bahwa mereka menjadi teladan bagi semua orang, sehingga nama mereka itu tersebar kemana-mana, sangat terkenal. Saya kira sama halnya dengan ya kita yang ada di sini, ya lalu kemudian kita tetap menjadi baik bagi semua orang, pelayanan kita menjangkau oleh semua, dan kemudian orang mengetahui akan pelayanan itu, ya jelas orang mengatakan memang bagus. Ya HKBP, terlebih khusus jemaat Tamarunang di tempat ini.
Karena apa? Ya karena yang pertama ialah bahwa ada prinsip iman yang selalu dipegang. Apapun kejadiannya, apapun kondisi yang dihadapi, tidak ada jalan lain yang harus dinyatakan ialah bahwa ya kita harus tetap berada dalam iman, dan iman itu berpusat pada Allah. Jangan berpusat pada diri sendiri. Atau jangan berpusat pada kekuatan dan kemampuan kita, ya tetapi berpusat kepada Allah. Itu yang mereka nyatakan. Ya, dan kemudian mereka itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, orang yang punya memperhatikan yang tidak punya. Ya, saling menopang dengan yang lain. Mereka tidak suka ada kepincangan ya dalam hidup berjemaat. Dan saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini pun demikian halnya. Hidup dalam kasih. Ya, tidak melihat apakah dia orang yang kurang diperhatikan atau kurang berwibawa dan sebagainya. Tetapi kita semua adalah orang yang saling mengasihi. Karena apa? Bahwa kita semua adalah saudara bersaudara di dalam Tuhan. Ya, ini yang harus kita terus budayakan. Ya, tidak terlepas kita dari gereja mana. Ya, yang terpenting ialah bahwa kita harus mengasihi semua orang tanpa kecuali. Ya, karena memang kasih Kristen seperti itu. Ya, kalau kasih Kristen tidak seperti itu, sebenarnya kita tidak layak disebut sebagai orang Kristen. Ya, dan kemudian selanjutnya ialah bahwa sekalipun jemaat Tesalonika itu ya mengalami penganiayaan yang amat sangat, ya tetapi satu hal yang mereka tidak lupakan juga, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka ketika Rasul Paulus masih di Tesalonika pada waktu itu, ialah bahwa setiap anggota jemaat itu harus tetap hidup dalam pengharapan. Ya, sama halnya dengan kita dalam keseharian kita. Kalau kita tidak punya pengharapan, apa gunanya kita hidup? Justru karena kita punya pengharapan, dan karena itu dengan pengharapan itu lalu kemudian kita berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau tidak ada pengharapan, ya pasti kita berpangku tangan saja. Mungkin duduk-duduk saja. Seperti orang yang ya tidak punya masa depan. Ya, orang yang punya pengharapan, apapun kondisi yang dia hadapi, ya tidak pernah karena kecut untuk ya menghadapi semuanya itu, tetapi dengan semangat iman. Ya, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa ya setiap orang percaya harus tetap berpegang pada pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita sampai bertahan sampai sekarang ini karena pengharapan itu. Kalau tidak ada pengharapan itu, kita semua orang Kristen mungkin sudah hilang. Ya, sama seperti katanya orang-orang Eropa sekarang ini, ya sudah banyak yang meninggalkan gereja. Yang ada itu adalah orang-orang jompo. Ya, kalau yang muda-mudanya ya sudah, ya tidak ada katanya. Bukan tidak mungkin bahwa kondisi seperti itu pun juga akan menjadi kondisi kita mungkin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, atau 200 tahun kemudian. Ya, dan karena itu sebagai gereja Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini, kita harus memperlengkapi orang-orang muda kita. Memperlengkapi mereka dengan kebaikan. Ya, dengan iman, dengan kasih dan pengharapan. Ya, dan oleh karena itulah ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, sesungguhnya Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita semua, kepada setiap orang percaya, bahwa semua bentuk pelayanan yang kita lakukan bukan untuk diri kita pribadi, ya tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi sehingga tidak heran kalau Rasul Paulus mengatakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan, katakanlah, pikirkanlah, dan lakukanlah
atas nama Yesus Kristus. Amin. Ya, tidak jalan lain yang harus kita lakukan. Bahwa semua bentuk pelayanan yang kita lakukan bukan karena gagah-gagahnya kita, tetapi ini adalah untuk pelayanan. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk supaya kita mencari nama dan sebagainya dan sebagainya. Ya, yang kedua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa baik itu pelayanan Rasul Paulus maupun pelayanan jemaat-jemaat Tuhan pada segala tempat dan zaman, ya semuanya dilakukan karena perintah Tuhan. Ya, kalau saya tidak salah, ya perintah itu harus dilakukan. Ya, perintah itu harus dilakukan. Dan siapa yang melakukan perintah, akan melakukan perintah itu? Oh, bukan orang lain. Gereja yang diberikan perintah itu untuk mengabarkan Injil. Ya, kalau mention yang lalu, ya datang memberitakan Injil, kita pun harus melanjutkan itu. Ya, mungkin caranya berbeda. Ya, melalui sikap hidup kita setiap hari, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mungkin ya diperkenan oleh Tuhan bekerja di pemerintahan atau di swasta atau di bidang usaha, ya nyatakanlah itu sebagai ibadah kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah perintah. Ya, dan kemudian yang ketiga yang mau dinyatakan oleh perikop pembacaan kita di sini ialah bahwa sangat penting kita memelihara apa yang disebut dengan ketulusan dalam pelayanan. Ya, seperti Rasul Paulus, ia dengan tulus menyatakan pelayanan. Ya, tidak mengharapkan sesuatu dari siapa-siapa. Ya, tetapi ia dengan tulus menyatakan pelayanan itu. Lalu kemudian ia mengatakan, ia seperti seorang ibu mendampingi dan menuntun jemaat Tuhan pada waktu itu. Ya, saya kira di antara kita semua yang hadir ini tidak pernah menolak kasih seorang ibu. Atau adakah di antara kita yang menolak kasih seorang ibu? Ya, saya kira tidak ada ya. Tidak ada di antara kita yang hadir ini yang menolak kasih seorang ibu. Seorang ibu itu sudah berkorban bagi anaknya. Ia menahan rasa sakit karena anaknya. Ia menahan rasa ngantuk karena anaknya. Ia menderita karena anaknya. Ya, makanya saya katakan bahwa tidak ada di antara kita yang hadir ini yang pernah menolak kasih seorang ibu. Dan karena itu ada lagu yang mengatakan, kasih ibu kepada beta tak terkira sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, sebagai seorang ibu tidak ada di antara kita yang ibu-ibu yang hadir ini yang nantinya mengharapkan ya apa yang dinyatakan kepada anak supaya dikembalikan. Ya, kalau ada yang seperti itu rubah. Ya. Itu harus dirubah. Itu berarti kasih kita itu kasih dengan syarat. Kasih orang Kristen itu bukan kasih dengan syarat, tetapi tanpa syarat. Kasih orang Kristen itu adalah kasih tanpa pamrih. Dan karena itu jangan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi kau kalau aku mau menjadi PNS. Oh, itu bukan kasih Tuhan itu. Ya, tetapi itu adalah kasih bersyarat. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bahwa bentuk pelayanan apapun yang kita nyatakan, nyatakanlah semuanya itu dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, memang dalam hal yang demikian sangat membutuhkan keberanian kita untuk kemudian melanjutkan tugas dan tanggung jawab pekabaran Injil. Yakinlah bahwa dalam kondisi apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara dan saya. Jangan pernah ragu ya untuk memperkatakan melalui kata-kata kalau diperlukan. Ya. Tetapi yang terlebih penting di sini ialah bahwa kita nyatakan semuanya itu melalui sikap
hidup kita setiap hari. Hati, pikiran, jiwa kita menjadi satu kesatuan yang utuh, untuk kemudian kita bersama-sama untuk persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus tetap memberkati, menyertai Bapak Ibu saudara-saudara di jemaat Tuhan di Huria Kristen Batak Protestan Tamarunang. Sudah Makassar di sini ya, Maros. Iya, Maros. Ya beda-beda tipis saja, anggaplah Makassar saja ya. Karena beda-beda tipis, tinggal di mana ke batasnya ini. Ya. Roh Kudus tetap menolong kita semua. Amin. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sekali lagi kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kepada kami untuk kemudian tetap hidup dalam iman dan saling mengasihi satu dengan yang lain, dan memiliki pengharapan yang utuh di hadapan Tuhan, dan bahwa Engkau memakai kami menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sama seperti yang Kau nyatakan kepada Rasul Paulus, yang Engkau telah pilih menjadi pembawa damai sejahtera bagi umat manusia dan dunia ini. Dan kami yakin demikian pun juga kami sekalian, Engkau jadikan kami sebagai alat-Mu untuk mewartakan sukacita keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini Tuhan tetap memberkati kami. Dan kami yakin apa yang kami nyatakan akan Tuhan berkati, baik itu melalui puji-pujian yang kami nyatakan bersama maupun melalui paduan suara. Sehingga semuanya itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini pun menjadi kemuliaan Tuhan. Kami yakin bahwa sepanjang pekan ini Tuhan tetap memberkati kami bersama, memberkati Bapak Pendeta sekeluarga, memberkati Bapak dan Ibu Penatuah dan Diaken dalam pelayanan mereka. Dan demikian juga pelayanan kategorial. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memberkati semuanya dan berjalan dengan baik. Juga kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami bagi setiap kami yang mengangkat pelayanan hari ini. Demikian juga alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan kami pun percaya bahwa Tuhan tetap memberkati segenap warga jemaat-Mu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik itu pekerjaan dan usaha mereka, sehingga dapat diusahakan dan dikerjakan dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit yang ada. Engkau melawat mereka Tuhan, dan melalui lawatan Tuhan, kesehatan mereka berangsur menjadi pulih. Demikian juga kami bersyukur Tuhan memberkati keluarga, dokter dan para perawat, memberkati makanan, minuman, obat-obatan baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik pekan yang lalu maupun dalam pekan ini. Anugerahkan sukacita atas ulang tahun pertambahan usia mereka, dan juga ulang tahun perkawinan bagi saudara-saudara kami. Kami yakin Tuhan menjadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Kami pun percaya Tuhan tetap memberkati anak cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, baik karena pekerjaan dan juga karena pendidikan mereka. Kami pun yakin Tuhan tetap memberkati akan tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami, sehingga semua boleh bertumbuh dengan baik
dan dapat berkembang biak dengan baik pula. Engkau tahu ya Tuhan bagaimana keadaan kami sekarang, bahwa ada banyak saudara-saudara kami yang sudah kekurangan air. Kami percaya dalam kondisi seperti ini kami sebagai warga gereja Tuhan, Tuhan kuatkan, memberikan kami kesabaran untuk menghadapi gejala alam ini, sehingga hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin gereja-gereja Tuhan tetap memberkati PGI dan wali gereja, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan memberkati perdamaian dunia, dan juga memberkati orang-orang yang hidup dalam kekurangan karena berbagai sebab. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Tapuji Tuhan tahut pasat pilihan 7 lo. Aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.